Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, amma ba'du. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran PPKN, yaitu membahas mengenai bab memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di poin A kita telah membahas mengenai fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Dan selanjutnya di poin B kita akan menjelaskan atau mengetahui dari makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun kompetensi dasar seperti kemarin juga, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi, pengetahuan, dan juga keterampilan dari PPKN. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu, silakan dibaca atau dipahami. Ini intinya sama seperti kemarin juga. Poin pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2, berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 3, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Poin pertama, dari makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang sebelumnya kita bahas mengenai fungsi, sekarang kita membahas lagi Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu? Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan-negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ini penjelasan sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan ini diperjelas lagi pada halaman 6. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Setelah itu baru poin-poin dari dasar negara yaitu Pancasila. Ada 5 sila yang disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi intinya dari Pancasila sebagai dasar negara sudah disebutkan tadi, yaitu mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jadi sebagai landasan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan dengan Pancasila. Ini poin dari Pancasila sebagai dasar negara. Poin kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup ada di halaman 9.
dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Ini dari pandangan hidup. Dijelaskan kembali, setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan namanya pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Jadi Pancasila, maksud dari sebagai pandangan hidup seperti tujuan yang ingin dicapai. Misalkan visi misi dari sekolah, itu kan seperti cita-cita yang diinginkan oleh sekolah yang berkaitan dengan siswa, pendidik, masyarakat yang berada di sekolah. Jadi harus berpedoman yang dibikin atau diciptakan dari visi misi sekolah tersebut. Jadi kita harus berpedoman dengan adanya visi misi itu, contohnya visi misi yang ada di sekolah ataupun di pesantren khususnya. Jadi di poin kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup intinya yaitu berfokus pada petunjuk dari kegiatan hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan di dasar negara istilahnya tadi berfokus kepada sistem ketatanegaraan negara. Itu dasar negara. Dan yang kedua pandangan hidup. Poin ketiga di halaman 10, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama, kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Maksudnya, sudah dijelaskan di kalimat awal tadi, semua sila dari Pancasila tidak dapat dipisah karena Pancasila satu kesatuan. Jadi sila pertama misalkan ketuhanan Maha Esa, di dalamnya terkandung adanya sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya sila kedua itu terkandung adanya sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Jadi saling berkaitan antar sila. Dan di halaman 12, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pidra, ngantuk, jangan ngelamun. Ya, pembahasan telah selesai. Ada pertanyaan?
Silakan. Ya. Terserah. Yaudah, catat. Oke, jelas? Ya, etika. Mhm.
Jadi siapa ketua kelasnya aja? Jangan jangan Mahathir, jangan Zaimi. Sudah pernah kan ketua kelas dah? Belum dibicarakan sama Ustadz Andri. Belum dibicarakan sama Ustadz Andri. Hah? Menipisnya. Nanti dijelaskan ya. Ya. Lunturnya sikap cinta tanah air dan menipisnya solidaritas antar warga negara. Menipis.
Nomor berapa? Memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Kenapa? Ya, ya, dan. Maaf. Ya, jadi dalam buku sumber lain dijelaskan mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini dijelaskan adanya globalisasi. Apa itu globalisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Maksudnya apa? Di sumber yang lain dijelaskan globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia yang kemudian terhubung satu sama lain sehingga antar kejadian dari tempat yang berbeda bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Maksudnya apa contohnya? Seperti informasi. Misalkan informasi di sini dijelaskan arus informasi dan pengaruh globalisasi yang diterima tidak disesuaikan dengan budaya bangsa. Misalkan informasi bisa kita melihat ada yang positif dan negatif. Itu contoh dari globalisasi. Makanya sangat penting di sana jelaskan globalisasi untuk menghadapi dari gangguan, tantangan dan ancaman dari globalisasi yang 8 ini, maka Pancasila adalah jawabannya menurut buku di sini. Sebagai dasar dan pandangan hidup dijelaskan ada 5. Yang pertama, Pancasila, arti penting Pancasila yang pertama membentuk identitas atau jati diri bangsa, 2 mengatasi pertentangan dan ketegangan sosial, 3 memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan keamanan. Dan yang terakhir, sarana pemersatu bangsa dan bernegara. Ini dari buku sumber lain mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Ini buku sumber lain.
Nanti kita pertemuan selanjutnya insya Allah dijelaskan lagi mengenai penjelasan dari informasi ini. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas ini lagi, dan di halaman 13 menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ada yang sakit? Ya, semoga pertemuan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.